Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, gimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Nah, di mezbah ini saya rindu, mari kita menyembah Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dan kita belajar merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Dan saya pengen mengadres beberapa isu yang sekarang banyak ditanya oleh jemaat, dan lebih baik saya menjelaskan pelan-pelan dalam part 1, part 2, part 3 begitu ya. Kalau nggak selesai ya masuk dalam mezbah supaya saudara bisa belajar lebih panjang. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hati kami haus, hati kami rindu mengenal Engkau lebih dalam, dan kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan izinkan kami menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, benar Tuhan Yesusku, Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya. ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir. Benar Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Ku rasa ada bersama-sama dengan umat-Mu, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Benar Tuhan, kami percaya. Kami rasakan kuasa-Mu menjamah umat. Yes. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji. Benar Tuhan, sungguh besar Kau Yesus. Segenap
Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, Segenap jiwaku benar. memujimu. Oh, Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Engkau Tuhan. Ku yakin Yes, Kau hadir di Kau hadir. Ya Tuhan. Ku rasa Oh my God. kuasa yang Thank tak you Lord terbatas. for your presence. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. biar musik saja nyembah pujian ini. Saya rasakan saudara, kau yang ada di rumah, di tempat di mana saudara berada, kau rasakan ada kekalahan dalam hidupmu. Angkat tangan. Kau rasakan mungkin ada sakit penyakit ada dalam hidup saudara. Angkat tanganmu. Katakan bersama saya dengan iman. Oh syakandara labatakanda. Tuhan, lihat anak-anakmu, jamah mereka Tuhan. Oh sataka, kami rasakan kehadiranmu. Kemenangan terjadi atas umatmu. Mereka yang alami pergumulan yang berat, tidak terkecuali kau hampiri. Dan Tuhan nyatakanlah dirimu. Yesus, Yesus. Oh sakandara labote korodopom. Yesus, Yesus. Hadir di rumah-rumah mereka. Nyatakan dirimu. Oh sandara rabata kandara labo. Oh rede kosondo kararabo sede kararaba. Yang sakit Tuhan, lihat tangan-tangan mereka diangkat yang sakit. Jamah dan sembuhkan mereka. Pulihkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Yang sakit kanker kau sembuhkan. Yang sakit tumor kau sembuhkan. Sakit ginjal, sakit paru, sakit liver, sembuhkan dalam nama. Sakit jantung kau sembuhkan. Stroke, pembuluh darah, tulang, semua sakit kau sembuhkan dalam hidup mereka. Sebab kami percaya ketika kau hadir, kemenangan terjadi. Kami percaya Tuhan, bahkan kesembuhan terjadi di sini. Katakan dengan iman sambil angkat tanganmu, katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku yakin. Kami percaya kau hadir di sini. Yes Lord, yes Lord. Oh my God. Kuasa yang tak terbatas. Oh my God. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus. Mari sembah, angkat suaramu menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Shikaranaranamu, rokanalabaya sandaralamu. Oh,
Sherele karanamo lerana lamose rokarana lamase. Haleluya. Orana raramose rokarana lamo. Haleluya. Jesus korana lamo. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu tidak perlu mengeluh. Ajari kami bahwa Tuhan turut bekerja Yes. dalam segala sesuatu Amin. yang terjadi dalam hidup kami. Ajari bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam segala hal, Kau turut bekerja. Dalam segala hal, Yes. Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu. kami percaya. Sedia Katakan dengan iman, Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa benar. yang Benar. baik, Yes, Lord. selalu setia Kau tidak pernah meninggalkan dengan umat. janji-Mu. Kau akan Kau berperang. pegang tangan, Gantikan umat-Mu. beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu lalu tersedia bagiku. Penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu sedia bagiku. kami percaya janji-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, Kau ada di sana, Kau ada bersama mereka, Tuhan. Orala basandara lamu, bikarana lama yasi. Haleluya. Yes, yes. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau menyertai mereka. Bahkan secara khusus kami berdoa, Tuhan, untuk teman-teman kami yang ada di Israel, di Palestina yang sedang berperang. Banyak mereka mengalami kesulitan, kesukaran. Tuhan, Kau tolong, Kau turut bekerja. Demikian juga teman-teman kami yang ada di Ukraina, yang pada
Kemarin petang, Tuhan, Rusia menghadirkan pembom tanpa awak melalui drone-drone yang ada. Dan mereka mencekam ketakutan yang mencekam. Sebab mereka melakukan pengeboman di ibu kota di Kiev. Engkau juga menolong mereka di tengah peperangan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami lewat mesbah doa hari ini. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membahas ya beberapa. Kemarin serial kita belajar tentang Natal ya. Dan tentu kita cerita Natal, tentu cerita ada di Israel ya. Dan saudara, hari ini saya ingin membahas tentang perang yang terjadi di hari-hari terakhir. Kalau peperangan itu masih terjadi di Ukraina atau antara Ukraina dan Rusia, saya tidak akan membahas ini di mesbah doa. Tetapi karena peperangan ini sudah mulai melibatkan Israel atau terjadinya di Israel, so that's why saya mesti menyampaikan, mungkin tidak bisa satu serial atau satu kali pertemuan, tapi saya pengen membagikan ini kepada setiap saudara. Dan saya pengen supaya saudara tidak takut, tidak ngerti sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Ingat ya, kalau perang di Malvinas gitu, masih jauh. Kalau perang ada di Ukraina masih jauh. Tapi kalau perangnya itu udah di Israel, itu berarti saudara mesti bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan end time atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, kita mau belajar ya. Nanti Pak Harki yang akan membaca firman Tuhan. Pelan-pelan kita akan belajar sebab saya tahu ini tidak gampang untuk saudara mencerna, tapi saya akan menolong saudara supaya saudara bisa beroleh understanding yang baik ya. Supaya ngerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang baik untuk saudara. Nah, saudara, kita akan mulai belajar, melihat, mengingat apa yang sedang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya peperangan kali ini, Israel dan Hamas khususnya, bukan Palestina sesungguhnya, walaupun Hamas ini bagian dari Palestina. Sesungguhnya dimulai pada waktu orang-orang Israel, mereka sedang lagi berkumpul, lalu mereka sedang merayakan hari raya mereka. Dan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, tiba-tiba Hamas masuk, menyerang ke Israel, masuk pada konser musik. Dan bukan hanya mereka menyerang, tapi mereka membunuh ribuan orang Israel. Nah, saudara mesti ngerti ya, orang Israel itu masih memegang Taurat. Mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa. Karena mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu sebabnya ketika dia diserang, saudara, Israel itu satu orang tentaranya mati aja, mereka itu harus diganti dengan ribuan orang. Kenapa? Karena hukumnya memang hukum Taurat atau kitab perjanjian lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dalam perjanjian baru Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu. Berbeda sekali. Nah, saudara, ada juga, sebelum saya bahas lebih panjang, ada juga yang mengira
Ini kesalahan banyak orang di Indonesia dan mungkin juga ada orang Kristen atau teman-teman saudara yang bertanya, orang tuh berpikir kalau Israel itu adalah orang Kristen, sehingga kemudian mereka itu menyerang orang Kristen. Padahal di Israel itu jumlah orang Kristen di Israel itu jauh lebih sedikit dibanding orang Kristen yang ada di Palestina. Jadi orang Kristen di Palestina itu jumlahnya jauh lebih banyak. Saudara tidak tahukah bahwa pada beberapa waktu yang lalu Israel itu membalas, mengebom bukan hanya terowongan Hamas saja, tapi gereja, ada 3 gereja yang dibom oleh Israel. Nah, saya ingin masih memberikan dasar supaya saudara punya understanding bahwa jangan pernah berpikir, dan mungkin ada saudara-saudara Muslim kita yang tidak ngerti lebih dalam dan mengira orang Israel itu ya orang Kristen. Padahal saudara, kalau saudara pergi ke Israel, saudara pergi ke tempat kelahiran Yesus. Di mana itu? Di Bethlehem. Di Bethlehem hari ini itu ada di bawah otoritas Palestina. Jadi kalau kita pergi ke Bethlehem, itu kita mesti pergi keluar dari Israel dan masuk otoritas Palestina. Saudara tahu, di Palestina itu 50% penduduk Palestina adalah orang Kristen. Jadi saudara jangan salah, jangan berprasangka kalau di Palestina itu orang Islam, lalu kemudian di Israel itu orang Kristen. Oh, kalau ini perang agama, no, not at all. Saya mau kasih gambaran saudara sebelum saya membahas lebih dalam. Jadi kalau gitu ini perang terjadi oleh karena siapa? Nah saudara, di Palestina itu ada dua partai ya, atau ada 2 golongan yang ada di Palestina. Satu adalah golongan Fatah, yang satu adalah golongan Hamas. Nah golongan Hamas ini mereka tinggal di Gaza, yang sekarang ini terjadi peperangan. Dan mereka ini dikategorikan oleh Israel sebagai teroris. Itu sebabnya pada waktu Hamas menyerang tanggal 7 Oktober tahun 2023, maka pemerintah Palestina berkata, saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena pemerintah Palestina sendiri dia tidak bertanggung jawab dengan serangan Hamas, karena Fatah ini tidak sepakat atau tidak selalu bersepakat dengan teman-teman mereka Hamas. Kenapa? Karena Hamas ini selalu bergerak dengan kekerasan. Nah, sekarang kita membahas. Jadi kalau gitu ini perang antara Israel dan Palestina? Bukan. Ini perang antara Israel dengan Hamas, yang adalah kategorinya adalah orang atau satu golongan yang keras dan dia yang memulai peperangan. Nah, saudara mesti clear nih. Dia yang memulai peperangan dan Israel membalas atau menjawab apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang kita belajar. Sekarang lebih dalam ya. Sekarang saudara sudah mengerti. Nah, kalau gitu Hamas ini siapa Pak? Hamas ini adalah barisan garis keras orang Palestina, dan partai yang sekarang berkuasa adalah partai Fatah dengan presidennya Mahmud Abbas. Pak, di mana mereka tinggal? Itu di daerah Ramallah, ibu kotanya Palestina, Ramallah, ya, daerah Sumur Yakub tuh, ya, daerah Bethlehem. Itu banyak orang-orang Fatah. Nah, Hamas tinggal di mana Pak? Di Gaza. Nah sekarang bahkan kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah statement dari surat kabar bahwa Mahmud Abbas tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Yang kerinduan Hamas ini, dan bahkan dia berulang kali, perhatikan yang ini. Berulang kali Hamas ini punya cita-cita untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Nah, saudara, impian ini, saudara nanti kita akan belajar kenapa orang Israel ini, ya,
Orang Israel ini, saudara nggak bisa iri dengan mereka. Kenapa bukan orang Tangerang, Pak, yang menjadi anak perjanjian? Saudara nggak bisa. Saudara, Israel ini seperti biji matanya Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Bahkan firman Tuhan ditaruh dalam hidup mereka. Bahkan firman Tuhan dilepaskan mereka. Hukum Taurat diberikan kepada mereka. Mereka ini terhadap firman Tuhan, mereka ini adalah sebuah orang pilihan. Tapi terhadap ketaatan kepada Kristus, dia ini menjadi orang yang tidak mentaati. Walaupun Mesias sudah datang, tapi mereka tetap tidak percaya. Tapi ingat ya, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau dia bangsa pilihan Tuhan, ya pasti Tuhan yang membela dia. Kalau Hamas mau menghapuskan Israel dari kolong langit ini, dia bukan hanya bertanggung jawab kepada orang Israel, tapi dia bertanggung jawab dengan orang atau pribadi yang memiliki Israel, yakni Allah sendiri. Dan itu sebabnya, saudara, Israel ini bukan sekedar satu bangsa yang bisa dihapuskan dari muka bumi, tetapi Israel adalah biji matanya Tuhan. Sekarang kita membuka kitab Amos. Amos pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7. Silakan. Amos pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat 7. Silakan. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Ya, ayat 7. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga puringnya dimakan habis. Perhatikan ya, ingat, siapa yang memerangi Israel, dia mesti mikir 1000 kali. Itu sebabnya, saudara, kalau orang, coba saudara ketemu dengan orang dan kamu lihat dia nih matanya mungkin pakai lensa atau matanya pakai bulu mata terus yang bagus, lalu saudara begitu pengen perhatian dan saudara berkata gini, boleh nggak aku pegang biji matamu? Boleh nggak? Jadi orang hebat sekalipun kalau mau dipegang biji matanya dia marah. Nah, siapa yang memegang biji matanya, siapa yang memegang Israel, sama dengan dia memegang biji matanya Tuhan. Jadi yang marah bukan Israel, Tuhan yang punya Israel. Karena dia udah pernah buat jauh sebelumnya. Ayat Amos pasal 1 ayat 6 dikatakan begini. Amos 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, bukan perkataan Pak Wiryo, bukan juga perkataan surat kabar. Berfirmanlah Tuhan, karena 3 perbuatan bahkan 4 perbuatan jahat dari Gaza, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Apa keputusannya? Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan satu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Ayat yang ke-7. Dan itu sebabnya aku akan melepaskan api, perhatikan, ke dalam tembok Gaza, sehingga puri-purinya, puri itu rumahnya, tempat tinggal orang Gaza, dimakan habis oleh api. Saudara, kalau saudara lihat hari ini, maka penggenapan dari nubuatan ini. Gaza itu memang akan dilepaskan api dan puri-purinya rata sekarang. Gedung-gedung besar rata. Saudara dan saya tidak boleh memiliki hati mensyukuri orang yang mati karena perang. Enggak boleh. Saudara dan saya bagiannya mendoakan orang yang susah sebagai korban dari perang. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa ini adalah sebuah nubuatan. Apa yang sedang terjadi sekarang, untuk menggenapi nubuatan, maka orang Gaza, si Hamas ini menyerang Israel. Dan itu sebabnya
tentunya Tuhan melepaskan api. Zaman dulu ada Sodom dan Gomora, apinya api belerang turun dari langit. Kalau sekarang apinya diturunkan dari atas, tapi bukan dari langit. Yang menurunkan ya Israel, orang pilihannya Tuhan itu. Meletakkan bom, bombardir, hangus seluruhnya. Kalau saudara, kemarin saya melihat Gaza sebelum perang dan Gaza setelah perang. Wow, saudara, ini luluh lantah Gaza hari ini dan menghancurkan seluruh kota. Kenapa Hamas memilih itu sebagai perlawanan mereka? Karena mereka ini punya dendam yang besar. Dia mau menghapuskan Israel dari muka bumi. Nah, sekarang lanjut supaya kita paham. Pak, kalau gitu, apakah perang Hamas ini merupakan tanda daripada akhir zaman? Mari kita buka Matius pasal 24. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pak, apakah perang antara Israel dan Hamas ini yang sudah dinubuatkan atau yang sedang terjadi ini, apakah ini merupakan tanda dari akhir zaman? Ya. Ayat 6, Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Perhatikan ayat 6. Ada perang, tetapi itu belum kesudahannya. Terus? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, akan ada perang. Ini ayatnya. Tetapi apakah perang Hamas dan Israel ini merupakan perang pertanda akhir kedatangan Tuhan? Nah, ayat yang ke-6 tadi, Matius 24 ayat yang ke-6, dikatakan perang akan terjadi. Saudara lihat ya, Matius 24 ayat 6. Matius pasal 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Perang Ukraina sama Rusia. Perang sekarang Israel sama Hamas. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semuanya harus terjadi. Perhatikan. Tetapi itu belum kesudahannya. Nah Pak, kalau itu belum kesudahannya, berarti ada perang yang menjadi penentu bahwa itu hari akhir. Ya, ada dua perang yang mendahului sebelum Yesus datang untuk kali kedua. Pak, apa itu Pak? Dua perang yang akan mendahului. Mari kita membaca Yehezkiel pasal 38 dan Yehezkiel pasal 39. Coba baca Yehezkiel pasal 38 terlebih dahulu. Judulnya saja kita baca supaya kita ngerti. Dan Yehezkiel 39. Ya, mulai ayat 1 dan 2. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Terus Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Sekarang 39. Apa yang akan Tuhan bernubuat supaya dia akan menghukum kerajaan Gog. Ayat 39 sekarang. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Iya. Nah, saudara, apa Pak perang yang memastikan akan terjadi pada waktu Yesus sebelum datang untuk kali kedua? Nomor 1 adalah perang Gog Magog. Simpan dulu ya.
perang Gog Magog. Kalau saudara baca tadi, dia akan menyerang Israel dari utara. Kemarin saya sudah perhatikan nih, kalau paling utara itu Rusia sekarang. Kalau Rusia sudah turun dan perangnya di Israel, nah itu sudah masuk perang Gog Magog. Kalau Israel cuman marah-marah, cuman ngintip-ngintip, belum perang Gog Magog. Sekarang ada perang yang kedua, kamu simpan dulu, nanti saya terangkan di belakang. Yang kedua, ada perang yang kedua yang menjadi tanda, yakni mari kita buka Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Wahyu 16 ayat 16. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya. Ayat yang Wahyu pasal 9 ayat yang ke-16. Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 9 ayat 16. Nanti saya terangkan. Ayat 16, Wahyu 9 ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Nah, sekarang tadi pertama yang akan terjadi adalah perang Gog Magog. Bukan peristiwa Gog Magog di Wahyu pasal 20, lain lagi. Ini perang antara negara yang di utara, yakni Rusia, melawan Israel. Kalau perang ini terjadi, berarti peristiwa yang pertama, perang yang pertama yang merupakan pertanda akhir zaman, nampak. Sekarang yang kedua, ada perang yang akan terjadi. Kalau kita belajar akhir zaman, maka nanti pada waktu kita ada masa kesukaran, yakni 7 tahun masa sukar, didahului dengan rapture orang percaya. Oke? Waktu rapture orang percaya, maka dia menikmati pesta kawin anak domba. Tetapi di dunia ini, di 3,5 tahun yang kedua, orang-orang yang di dunia ini akan diperintah oleh antikris. Dan dia akan menjadi penguasa yang kejam dan penguasa yang kebengis. Dan dia mempersulit orang, bahkan pada waktu itu antikris tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk bisa hidup. Dan itu sebabnya mereka harus dipenggal atau mati kelaparan. Tetapi akhir daripada masa 3,5 tahun yang kedua, Yesus akan datang. Melawan siapa? Nanti ini perhatikan. Ada satu perang, tempatnya di Israel dan dinubuatkan di tempat Megiddo atau Har Megiddo. Perangnya namanya Harmagedon, atau Har itu bukit atau gunung, Megiddo, Hermagadon itu diambil dari kata Har Megiddo, bukit Megiddo. Tempatnya itu saudara disebut dekat dengan bukit Megiddo, dan tempat itulah jadi hamparan yang sangat luas, dan itulah yang disebut lembah Hermagedon. Dan nanti peperangan itu adalah peperangan siapa? Dari utara, dari selatan, dari timur, dan dari barat akan memerangi Israel. Dan Israel pada waktu itu dia berteriak kepada Tuhan. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan orang kudusnya, dan perang itu disebut Hermagedon. Perang Hermagedon. Nah, sekarang berarti Pak, perang itu saudara perhatikan aja. Kalau ada 2 perang ini menjadi pertanda, berarti saudara harus siap-siap. Bahkan kalau perang Gog dan Magog ini bisa terjadi, berarti saudara harus mengerti bahwa itu adalah tanda akhir zaman. Sekarang kita belajar sedikit tentang sejarah Israel. Mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, Pak, Israel itu dulunya bagaimana sih asal usulnya? Oke? Mari saya ajak saudara membaca di dalam Kejadian. Saya cek dulu ya, supaya kita benar ayatnya. Kitab Kejadian pasal
yang Kejadian pasal 12 ayat yang pertama ya. Mari dan ayat kedua dan ketiga. Silahkan. Kejadian 12 ayat yang pertama, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke. Jadi Israel ini asal usulnya dari mana, Pak? Bangsa Israel yang mau dilenyapkan oleh Hamas ini. Supaya saudara ngerti apa sih yang dicatat oleh firman Tuhan. Jadi Abraham ini berasal dari kota yang namanya Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim ini dia dipanggil Tuhan untuk tinggal di kota yang namanya Kanaan. Nah, waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk tinggal di Kanaan, menuju Kanaan, maka Abraham ini melahirkan anak Ishak dan melahirkan anak Yakub, atau yang disebut dengan Israel. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bapa leluhur dari bangsa Israel. Pak, Israel itu sebenarnya nama siapa sih? Kalau saudara membaca Alkitab, Yakub yang artinya penipu, ketika dia bergulat dengan Tuhan, dia dirubah, bukan penipu lagi, dan dia diubah menjadi apa? Israel. Oke? Dan kemudian dari anak-anak Yakub inilah muncul 12 suku yang ada di Israel. Muncul dari mana, Pak? Semua anak-anak Yakub ini mereka bertumbuh dan mereka berkembang, ada 12 suku Israel. 12 ini sebenarnya anak daripada Yakub, ada 13. Tetapi kalau di Israel zaman itu, maka nama wanita tidak pernah mendapatkan tanah warisan. Ya, tidak dihitung. Waktu Yesus juga sama, waktu dia menghitung orang yang datang, 5.000 laki-laki. Wanita nggak dihitung. Jadi ada 12 suku Israel. Tinggal di mana, Pak, mereka? Di tanah Kanaan. Dan Israel pernah, pada waktu Israel ini, saudara pernah di zaman Yakub terjadi kelaparan, lalu kemudian Yakub telah didahului anaknya namanya Yusuf, dan mereka pergi ke Mesir bersama-sama. Dan orang Israel ini akhirnya berkembanglah, keturunan Yakub ini berkembang di Mesir selama 430 tahun. Setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk menatap di mana, Pak? Kembali ke tanah yang namanya tanah Kanaan. Nah, sekarang di tanah Kanaan ini berkembang terus-menerus, lalu kemudian raja-raja mulai ada Raja Saul, oke? Kemudian ada Raja Daud, kemudian ada Raja Salomo. Pada waktu anak Raja Salomo ini, Israel dipecah menjadi dua. Kerajaannya pecah menjadi dua. Dia 10 ada di utara, ibu kotanya di Samaria, dan mereka memberi nama Kerajaan Israel atau Kerajaan Utara. Dan ada 2 suku yang ada di bawah, di bagian selatan, Israel Selatan, yaitu ibu kotanya di Yehuda. Dan saudara, ingat ya, Kerajaan Utara pada tahun 721 sebelum Masehi, orang-orang Israel yang ada di bagian utara atau Kerajaan Israel Utara yang terbelah tadi, dan kemudian yang bagian selatan dipimpin oleh Rehabiam, yang di utara dipimpin oleh Yerobiam,
Dan kemudian tahun 721 dia ditawan di Asyur. Dan pada waktu dia tawan di Asyur tidak pernah lagi ketemu ceritanya. Jadi 10 suku Yahudi yang keluar ke Asyur, ditahan di Asyur, tidak pernah ada catatan lagi. Yang ada di catatan Alkitab adalah orang yang ada di selatan, yaitu bangsa atau suku Yehuda. Dan suku Yehuda ini berada di bagian selatan, dan kemudian dia pada tahun 586 sebelum Masehi. Kalau tadi dia ditawan di Asyur yang utara, selatan ditawan di mana? Babel. Dan pada waktu ditawan di Babel, orang Israel ini mulai, saudara, catatan mereka ada di Babel itu ada semua catatan ceritanya. Jadi suku pada tahun 70. Nah, ini yang bagus. Tahun 70 orang Israel kembali ke tanahnya. Tanah mana, Pak? Kanaan, atas perintah Raja Persia, yakni Raja Koresi. Waktu itu dia membangun kembali kota Yerusalem. Sekarang perhatikan, lihat saya ke depan. Jadi kalau gitu, Pak, 10 suku yang lain ada di mana? 10 suku tidak tahu. Ada di Syria. Dan banyak sekali cerita, tetapi dari catatan-catatan sejarah. Tetapi kalau di dalam Alkitab, kita tidak temukan lagi. Tetapi yang suku Yehuda dan suku Benyamin, ini mereka ada di kerajaan selatan. Dan mereka pada tahun 70 dia kembali ke negaranya Kanaan. Dan negara itulah yang menjadi cikal bakal orang Yehuda atau Yahudi. Orang Yahudi, orang agama Yudaism itu ada di negara Israel hari ini. Jadi kalau gitu siapa yang tinggal, Pak, di sana? Ya mereka ini dua suku yang ada di Israel. 10 suku ada di utara hilang, 2 suku mereka tinggal di tanah Kanaan. Nah, sekarang tanah Kanaan atau tanah Israel. Jadi kalau begitu Israel ini pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan pada zaman Yesus, Israel pernah dijajah tentara Romawi. Bahkan dari tahun 70 Masehi, kalau tadi 70 tahun pada waktu dia ada di Babel, 70 tahun ditahan, dia kembali, kemudian mereka menikmati tanahnya kembali. Tapi pada tahun 70 Masehi, perhatikan ya, tadi waktu ditahan di Babel itu tahun 586 sebelum Masehi. Oke, 70 tahun mereka ditahan, mereka dibuang oleh Tuhan, dan berdasarkan nubuatan Nabi Yeremia dipulangkan kembali dia ke tanah Israel. Nah, pada waktu itu Israel dijajah oleh bangsa-bangsa yang banyak sekali. Terakhir pada waktu Yesus, maka dia dijajah oleh bangsa Israel, bangsa Romawi. Israel di dalam Romawi, kalau saudara masih ingat waktu kelahiran Yesus, Romawi menaruh Kaisar Agustus yang memerintah di kala itu. Dan saudara masih ingat, lalu mereka pada waktu Herodes membangun Bait Allah itu, pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan kembali oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Nah, sekarang Israel kemudian pada waktu abad pertama, Israel mengalami diaspora. Kalau saudara membaca kitab-kitab Perjanjian Lama, maka karena kedegilan Israel, karena mereka menentang Tuhan, maka Israel diporak-porandakan oleh Tuhan, didiaspora ke seluruh dunia. Dan inilah orang-orang Israel yang sekarang mereka mengakui orang Yahudi pada waktu mereka diporak-porandakan oleh Tuhan. Bayangkan, selama abad ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai abad 19. Nah, sekarang saya masuk di tahun abad 19. Pada abad 19,
ada satu gerakan yang dimulai oleh Theodore Herzl. Itu Theodore Herzl itu, dia membuat gerakan yang namanya gerakan Zionis. Gerakan Zionis itu adalah gerakan untuk mereka orang Israel dipulangkan kembali. Supaya saudara ngerti kenapa mereka mau dihapuskan dari Israel, supaya saudara ngerti. Nah, negara di mana mereka tinggal ketika dia dibuang oleh Tuhan, negara itu ditinggali oleh beberapa bangsa. Salah satunya yang pernah tinggal di sana adalah bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin itu apakah sama dengan bangsa Palestina, Pak? Bukan. Bangsa Filistin itu adalah bangsa yang berasal dari Pulau Kreta, dari daerah Yunani, dan mereka itu udah habis, tidak ada lagi. Jadi Filistin bukan Palestina. Filistin sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kalau begitu siapa yang pernah mendiami di situ? Pada abad yang ke-7 yang pernah memerintah, terjadilah peperangan, dan yang memerintah pada waktu itu dijajahlah di abad yang ke-7 oleh kekaisaran kekhalifahan Islam. Pada waktu itu adalah Kaisar Ottoman atau pemimpin Khalifah Ottoman menguasai tanah Kanaan. Dan pada waktu itu mereka membangun 2 masjid. Yang hitam namanya Al-Aqsa atau Al-Aqsa, dan dia membangun masjid yang kedua yang dikasih kubah emas, namanya Dome of the Rock. Oke, sekarang saudara ngerti ya? Karena banyak pertanyaan, makanya saya jelaskan lebih detail. Sekarang, jadi kalau begitu, siapa Pak yang mendiami itu? Ya mereka ini yang ketika abad ke-7, maka masuklah orang-orang Arab datang ke tempat itu. Nah sekarang, setelah Theodore Herzl tadi memimpin orang Yahudi kembali, maka mereka berkata, mereka usul tadinya, di mana ya negara kita mau pulang? Kan kita udah nggak punya negara, gitu ya. Mereka usul, gimana kalau di Brasil? Nggak mau ah. Gimana kalau di Inggris? Nggak mau dah. Akhirnya keputusannya kembali ke tanah yang mereka pernah tinggal, yaitu tanah Israel. Nah, pulanglah saudara. Inilah awal mula persoalan terjadi. Karena mereka sudah pergi kemana-mana, mereka diserahkan atau didiaspora oleh Tuhan ke seluruh dunia. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memanggil mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, pada waktu tahun 1917, deklarasi Balfour pernah terjadi ketika setelah Perang Dunia Pertama tahun 1914 dan tahun 1917. Inggris, dengan dukungan Inggris, maka ditetapkan ada negara Yahudi dari deklarasi Balfour itu. Lalu karena di Perang Dunia Pertama Inggris sebagai pemenang, otomatis dia punya kekuasaan, dan mereka mendukung supaya negara Yahudi ini yang ada di Palestina tahun 1947 itu dikukuhkan. Makanya saudara, tahun 1947 PBB itu membagi Palestina menjadi 2. Perhatikan, negara Palestina ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah Palestina Yahudi, yang kedua adalah Palestina Arab. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di situ, orang Arab yang tinggal di situ, sudah lama juga dia di situ. Dan sekarang orang Israel yang memiliki tanah itu sekarang pulang. Jadi yang punya tanah balik. Makanya demi kebaikan, PBB tahun 1947 membagi Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Oke? Berarti di sana ada 2. Oke? Bukan orang Filistin. Semua namanya Palestina. Dan Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Sekarang, tahun
orang yang Yahudi Palestina itu pada tanggal 14 Mei tahun 1948 mereka mendeklarasikan kemerdekaannya. Makanya mereka mendeklarasikan kemerdekaannya, maka mereka menyebut negaranya adalah Israel. Kembali seperti nama leluhurnya, yakni Yakub. Tetapi Yahudi yang Arab, dia belum mendeklarasikan. Saudara, itu sebabnya Arab Palestina belum mendeklarasikan kemerdekaannya pada waktu Israel atau Yahudi Palestina mendeklarasikan tahun 1948. Nah, saudara, Yasser Arafat pernah juga mengikuti mendeklarasikan satu negara Arab Palestina, dan sekarang mereka menggunakan nama Negeri Palestina Merdeka. Dan pada waktu itu yang memimpin adalah Yasser Arafat. Tetapi sampai dengan hari ini negara-negara belum menyetujuinya. Oleh karena itu, kalau saudara pergi ke Israel, memang sepertinya aneh karena itu tadinya Palestina itu pernah diduduki oleh orang Arab. Lalu kemudian bukan orang Filistin ya, tinggal di Palestina. Lalu datanglah orang Yahudi datang, dan mereka dibelah jadi dua tahun 1948. Tanggal 14 Mei mereka menyatakan kemerdekaannya, yang Yahudi, tapi yang Palestina Arab mereka tidak mendeklarasikan. Ketika mereka mau mendeklarasikan pada saat Yasser Arafat memerintah, pada waktu itu gerakannya mereka sebut sebagai PLO. Nah, sampai hari ini belum diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara sampai hari ini. Oke, sekarang kita membaca Matius pasal 24 ayat 32 dan 33. Sekarang perhatikan. Sekarang baca Matius pasal 24 ayat 32 dan 33. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, ayat 32 bilang gini. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Yesus mengajar, pohon ara itu bicara Israel. Kalau pohon beringin itu Indonesia ya, Golkar. Kalau pohon ara enggak ada, itu lambang Israel. Apabila ranting-rantingnya melembut, artinya mulai bertunas, ini lambang Israel mulai merdeka gitu maksudnya. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33. Ayat 33. Demikian juga kamu, kalau kamu melihat pohon ara itu bertunas, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Jadi dengan kata lain, Israel itu dia punya tempat yang sekarang diduduki bersama dengan orang Palestina. Itu adalah milik leluhur mereka. Saudara yang mendengar kebenaran firman ini fakta sejarah, tetapi tertulis di dalam Alkitab semuanya yang saya ngomong ini. Alkitab menulis bahwa mereka akan dipanggil oleh Tuhan dari segala bangsa. Sekarang, kalau Tuhan yang memanggil, sekarang perhatikan, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperbarui Israel, dan kemudian ada orang yang mau mengusirnya dan orang yang mau membinasakannya, saya mau beritahu, dia akan mimpi buruk. Itu sebabnya, Pak, bagaimana dong sekarang kita berdoa? Begini, saya pengen memberikan saudara understanding. Saudara berdoa untuk semua orang yang susah akibat perang. Pertama. 2, saudara mesti berdoa
supaya Tuhan tolong orang-orang yang tidak terlibat perang ini mereka bisa selamat. Keluarlah dari mana? Dari tempat mereka. Sekarang beberapa hari ini ada jeda atau gencatan senjata. Makanan bisa masuk, orang yang mau keluar bisa keluar. Doakan supaya tentunya kita tidak senang perang. Kita tidak senang orang mati. Kita senang orang bertobat. Yang saudara doakan. 2, saudara jangan ikut-ikut mengutuki Israel. Jangan. Kenapa saudara? Israel ini biji matanya Tuhan. Nah, saya mau perlu beritahu gini. Gereja itu ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, dia menganggap Israel udah berhenti pada waktu Alkitab. Tetapi ada orang atau gereja yang berpandangan bahwa Israel sekarang adalah Israel yang tetap biji matanya Tuhan. Nah, 2 pandangan ini tidak usah dipertentangkan. Kalau saudara tanya saya percaya bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan sampai hari ini. So that's why jangan kutuki Israel. Sebab kalau saudara mengutuki Israel, ya saudara akan terkutuk. Tapi kalau saudara memberkati Israel, saudara akan diberkati. Mari buka Mazmur pasal 122. Saya akan mengakhiri mesbah kita hari ini supaya saudara Mazmur 100, saya baca dulu ya. Cek dulu supaya tepat. Mari baca, coba Arki baca. Ini doa, saya berdoa supaya saudara bisa dapat understanding dan apa yang harus saudara lakukan. Doakan Israel. Ya, silakan ayat 1 sampai 6. Judul Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Ya. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Ya. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yaitu suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Perhatikan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Kalau kamu ikut berdoa agar ada kesejahteraan di sana, biarlah kesejahteraan ada juga di lingkungan tembokmu. Dan ada sentosa, ada kebahagiaan di dalam rumahmu. Nah, jadi yang pertama, tadi berdoa supaya orang-orang yang susah di masa perang ini sudah mendoakan supaya mereka diselamatkan. Karena kalau mereka tidak diselamatkan, mereka binasa tanpa mengenal Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, jangan ikut orang lain mengutuki Israel. Kalau orang mengutuki Israel, ya sudah, bagian mereka. Tapi saudara yang mendengar kebenaran ini, saudara mesti memberkati Israel. Saudara mesti berdoa untuk kesejahteraan Israel. Supaya kesejahteraan itu ada pada rumahmu. Kesejahteraan itu ada pada puri-purimu. Saya berdoa, lewat kebenaran ini saudara tidak usah pusing, saudara tidak usah bingung, tetapi saya berdoa supaya saudara ngerti di mana posisi saudara dan bagaimana saudara harus berdoa di masa ini. Dan yang lebih penting, sekalipun perang Gog belum terjadi, Gog Magog belum terjadi, tapi berawas-awaslah, siapa tahu peperangan akan muncul dan terjadi. Itu sebabnya kita mau berdoa ya untuk kesejahteraan Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Kita mau berdoa juga buat damai di Indonesia. Mendatang, pemilu mendatang. Kita mau berdoa. Kita minta Tuhan selamatkan teman-teman kita Tuhan. Di Palestina banyak anak-anak Tuhan loh saudara di Palestina. Jangan ikut pandangan yang salah. Sebab di Palestina banyak anak-anak Tuhan. Banyak gereja Tuhan. Bahkan orang Kristen di Palestina lebih banyak daripada orang Kristen di Yerusalem. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Yerusalem kota damai. Shalom, shalom, shalom. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, arahkan. Shalom, 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 shalom. Yerusalem kota damai. Shalom, 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 shalom. Yerusalem kota damai. Mari arahkan tangan saudara, arahkan. Tuhan, kami mau memberkati bangsa Israel. Sekalipun bangsa yang tegar tengkuk, hak prerogatifmu memilih bangsa ini menjadi bangsa pilihanmu. Itu sebabnya kami melakukan sesuai dengan prinsip firman-Mu. Kami memberkati Israel. Kami memberkati Yerusalem. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau menolong orang-orang, keluarga yang tertinggal, yang tersisa. Ribuan orang keluarga yang mati oleh karena perang ini. Hiburkan keluarga mereka. Biar ada sentosa dalam puri-puri mereka. Kami juga berdoa untuk umat-Mu di Palestina. Tuhan, Kau sayang orang-orang di Palestina. Engkau menghendaki pertobatan dan bukan kematian. Selamatkan mereka, Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu, Tuhan. Nyatakan diri-Mu, Yesus. Nyatakan diri-Mu ke orang-orang di Gaza. Selamatkanlah, Tuhan. Selamatkanlah, Yesus. Selamatkanlah, Tuhan. Teman-teman kami di sana yang perlu perlindungan-Mu. Doa buat damai di Indonesia. Di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Damai, damai. Damai bagi Indonesia. Damai, damai. Damai, damai. Damai, damai. Indonesia penuh damai. Damai, damai. 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 Indonesia penuh damai. Kami mengangkat tangan kami. Mari angkat tanganmu untuk Indonesia. Kami mewakili Tuhan dari Indonesia. Ampuni pemerintah kami, ampuni bangsa kami yang mengutuki Israel, yang mengutuki
umat pilihan-Mu. Kami mewakili Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Biar ada damai di tengah pemilu. Biar ada damai di pemilu Tuhan. Tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi saling serang menyerang. Berikan damai, pemilu yang damai. Kami berdoa, pilihlah Tuhan. Pilihlah Tuhan pemimpin yang Pancasilais, yang cinta NKRI, yang cinta Bhinneka Tunggal Ika. Dan kami memberkati Tuhan, supaya kemuliaan-Mu turun atas Indonesia seperti yang Kau janjikan. Setiap umat-Mu yang hari ini hadir, biarlah mereka tahu tidak ikut mengutuk Israel, tidak mengutuk umat pilihan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, menyelamatkan orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Mezbah hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang ikut Mezbah. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami pergumulan Engkau sudah menolong mereka. Terima kasih, berkati keluarga mereka. Mari angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Berkat kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, kiranya turun berlimpah-limpah atas-Mu. Dan kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Sampai jumpa di Mezbah berikutnya. God bless you.